Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, 2020 kami akan mempresentasikan tentang aplikasi teori bilangan pada bab integer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhtadi Farasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hash. Perkenalkan, nama saya Maulani Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISBN atau International Series Book Number. Nama saya Nurunisa, saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Nama saya Naufal Muhammad Gifari, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi enkripsi dan dekripsi. Nama saya Aldi Putra Wijaya, saya akan menjelaskan tentang Caesar Cipher. Nama saya Alisha Nabila Eka Putri, saya akan menjelaskan mengenai algoritma RSA. Nama saya Muhammad Farid Alamsyah, saya akan menjelaskan tentang algoritma enkripsi dan deskripsi. Perkenalkan, nama saya Akil Zokonul Fikri. Di sini saya akan menjelaskan algoritma enkripsi, dekripsi. Baik, langsung saja. Berikut adalah sub-sub materi yang akan kami jelaskan. Oke, langsung saja dijelaskan oleh Maulana Yusuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ISBN atau International Series Book Number atau kode yang diberikan kepada sebuah buku yang diterbitkan oleh sebuah penerbit dalam suatu negara. Nah, biasanya kode ISBN ini terdapat di bagian belakang pada sampul buku. Nah, kode ISBN ini juga terdiri dari 10 karakter yang biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya di sini ada 0 garis 3015 garis 4561 garis 8. Nah, kode ISBN ini juga terdiri atas 4 bagian kode. Nah, bagian pertama ini 0. Ini merupakan kode yang mengidentifikasikan bahasa negara atau kelompok negara. Nah, biasanya untuk Amerika Serikat memiliki kode 0 dan untuk negara-negara yang berbahasa Inggris selain Amerika Serikat memiliki kode 1 dan untuk negara-negara lainnya biasanya memiliki kode lebih dari 1 angka. Dan untuk Indonesia sendiri memiliki kode 602. Nah, pada bagian kedua ini merupakan kode penerbit buku dari sebuah buku. Nah, untuk bagian yang ketiga, 4561 ini merupakan kode unik dari buku tersebut. Nah, yang terakhir ini, yang bagian keempat merupakan sebuah karakter uji. Nah, karakter uji ini biasanya berupa angka atau huruf X. Nah, huruf X ini berasal dari huruf Romawi yang berartikan angka 10. Oke, selanjutnya di sini ada contoh sebuah ISBN pada bagian belakang sebuah buku. Nah, di sini contohnya ada ISBN 1 garis 4028 9462 garis 7. Nah, untuk yang bagian pertama satu ini sama merupakan kode kelompok negara berbahasa Inggris kecuali Amerika Serikat, dan untuk bagian kedua yang 4082 merupakan sebuah kode penerbit, dan bagian yang ketiga 9462 merupakan kode unik dari buku yang diterbitkan oleh penerbit, dan bagian keempat yaitu 7 merupakan sebuah karakter uji. Nah, selanjutnya di sini ada misalkan angka 10 ISBN dinyatakan dalam X1, X2, X3 sampai X10. Nah, kode ISBN ini akan memenuhi kongruen. Nah, di sini apabila menggunakan rumus sigma I dikali XI dengan I sama dengan 1 sampai 10 kongruen 0 dalam modulo 11. Nah, di sini bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Nah, di sini kita permisalkan dengan I sama dengan 1 dikali X1 akan ditambahkan dengan I yang kedua dan juga dikalikan X yang kedua, ditambahkan 3 dikalikan X3 dan ditambahkan sampai 10 dikalikan X10, maka akan menghasilkan kongruen 0 dalam modulo 11. Nah, di sini juga ada rumus untuk mencari sebuah karakter uji atau bagian yang ada di sini, atau bagian keempat dari sebuah ISBN dengan rumus sigma I dikali XI dengan I sama dengan 1 sampai 9 modulo 11 akan menghasilkan sebuah karakter uji. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk membuktikan atau mencari sebuah karakter uji dari sebuah ISBN. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar ISBN dari 0 garis 30 15 garis 4561 merupakan 8.
Nah, di sini sama seperti tadi, untuk bagian pertama 0 ini merupakan kode kelompok negara Amerika Serikat, dan juga bagian kedua 3015 merupakan kode dari sebuah penerbit, dan juga 4561 merupakan kode unik dari buku yang diterbitkan oleh penerbit, dan untuk yang bagian keempat ini merupakan sebuah karakter uji. Di sini untuk mencari sebuah karakter uji, kita akan menggunakan rumus sigma I dikali XI dengan I sama dengan 1 hingga 9. Nah, di sini kita akan memasukkan I yang pertama. Akan dikalikan dengan X yang pertama. Di sini X yang pertama adalah ini, adalah 0. 0 merupakan X pertama. Nah, ditambahkan dengan I yang kedua, dan juga kita akan kalikan dengan X yang kedua. Dan akan kita ditambahkan juga dengan I yang ketiga, akan dikalikan dengan X yang ketiga, dan seterusnya sampai ke I yang 9 akan dikalikan juga dengan X yang ke-9. Maka di sini akan menghasilkan 151. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari sebuah karakter uji, maka hasil dari sigma I XI harus dimodulkan dengan 11. Nah, di sini akan kita cari hasil modulonya dari 151 modulo 11. Nah, untuk membuktikan apakah benar modulo dari 151 modulo 11 ini merupakan 8, maka kita akan menggunakan rumus modulo, yaitu A sama dengan M dikali Q ditambah R. Seperti yang kita tahu bahwa 151 ini merupakan A, dan 11 ini merupakan M, dan hasil dari modulo ini merupakan R. Maka yang pertama akan kita masukkan adalah yang A dulu, 151 sama dengan M. Nah, untuk mencari hasil dari R ini, maka kita harus mencari M dikali Q. Nah, di sini adalah 11 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 151, tapi tidak lebih dari 151. Maka kita ambil contoh di sini 11 dikali 13. Dia akan menghasilkan 143. Nah, dan coba kita 11 dikalikan 14, maka akan menghasilkan 154. Karena 11 dikali 14 ini melebihi dari 151, maka kita gunakan Q-nya adalah 13. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil dari R ini. Nah, 11 dikali 13 hasilnya adalah tadi 43. Nah, di sini 151-nya akan kita pindah ruaskan ke kiri, maka dia akan menjadi minus. Dan 151 dikurangi 143 adalah 8. Maka di sini kita dapatkan nilai R-nya itu berupa 8. Nah, berarti kita lihat dari yang tadi, 151 dimodulkan dengan 11 menghasilkan 8. Berarti terbukti bahwa kode ISBN dari 03015 garis 4561 merupakan 8. Halo semua, jadi di sini saya Mutadi Farasi akan menjelaskan tentang fungsi hash. Sebelumnya saya ingin menambahkan pada slide ini apa itu pengertian dari fungsi hash. Fungsi hash ini adalah fungsi matematis yang mengubah nilai input numerik menjadi nilai numerik yang terkompresi. Maksudnya bertujuan mengkompresi nilai numerik yang diinputkan.
Input dan fungsi hash memiliki panjang yang beragam, namun outputan nilainya akan selalu mempunyai panjang yang tetap. Nilai yang dikembalikan oleh fungsi hash disebut message digits atau hanya nilai hash. Contoh kegunaan fungsi hash antara lain untuk menyimpan password, sebagai message integrity atau sebagai fingerprint, juga bertujuan untuk pengaksesan data menjadi lebih cepat. Fungsi hash ini disajikan dalam bentuk K mod M dengan M sebagai jumlah lokasi memori yang tersedia, K dengan kunci atau integer, dan fungsi H dengan K sebagai lokasi memori untuk record dengan kunci unik K. Bisa dilihat contohnya data record mahasiswa dengan NIM adalah kuncinya. Lalu kita mempunyai contoh, misal M sama dengan 11 dan mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Karena hasil pembagian mod dari 11 itu akan dimulai dari 0 hingga 10. Lalu disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci dengan contoh, misal angka 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Maka hasil fungsinya akan seperti ini. Pertama, seperti K mod M, maka si K-nya ini sebagai angka 15. 15 mod 11 menjadi 4. 558 mod 11 menjadi 8. 32 mod 11 menjadi 10. Dan seterusnya sampai 5 mod 11. 5. Lalu, angka-angka ini akan berfungsi sebagai elemen indeksnya. Dari indeks 0 sampai 10. Misal pada indeks 4 terdapat K sama dengan 15, maka angka 15 akan ditulis di sini. Pada elemen 8, K sama dengan 558, maka akan ditulis di sini, dan seterusnya sehingga seperti ini. Lalu ada kolisi atau collision. Ini terjadi ketika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Jadi contohnya, misal K-nya itu berbeda, namun H-nya itu akan menghasilkan nilai yang sama. Contoh, ketika K sama dengan 74, maka ketika fungsi hash-nya adalah 74 mod 11 akan menghasilkan nilai K yang sama, yaitu akan menghasilkan nilai H yang sama, yaitu 8 pada fungsi 558. Nah, karena sudah berisi 558, maka angka 74 akan ditaruh pada elemen kosong berikutnya, yaitu pada elemen 9 di sini. Fungsi hash juga digunakan untuk meloket elemen yang dicari. Baiklah, materi berikutnya adalah kriptografi. Nah, kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya secret writing. Nah, kriptografi ini adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menyandikannya menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Atau dalam kata lain, kriptografi ini adalah kode rahasia. Nah, tujuan dari kriptografi ini adalah agar pesan yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Lalu, kriptografi ini memiliki dua komponen. Yang pertama adalah pesan atau nama lainnya adalah plain text, yang artinya adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nah, yang kedua adalah ciphertext. Ciphertext ini kebalikan dari plain text, yaitu pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lain. Nah, contoh dari plain text dan ciphertext ini adalah sebagai berikut. Nah, jika plain text seperti ini, yaitu informasi seperti biasa yang dapat dibaca oleh setiap orang. Nah, jika ciphertext kebalikannya, yaitu kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh orang tertentu. Nah, lalu proses dari kriptografi ini ada dua. Yang pertama adalah enskripsi. Enskripsi ini proses menjadikan plain text menjadi ciphertext. Jadi dari data biasa menjadi kode rahasia. Lalu jika deskripsi kebalikan dari enskripsi, yaitu mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Atau dalam kata lain, mengembalikan kode rahasia menjadi data yang dapat dibaca. Nah, untuk lebih jelasnya prosesnya seperti ini. Plain text atau bahasa atau data yang dapat dibaca, nah dienkripsikan atau diubah menjadi ciphertext, yaitu menjadi kode rahasia. Lalu jika dideskripsikan, berubah lagi menjadi plain text semula. Aplikasi enkripsi dan dekripsi. Yang pertama yaitu pengiriman data melalui saluran komunikasi. Pesan dikirim dalam bentuk ciphertext.
Yang kedua, penyimpanan data di dalam disk storage. Data disimpan di dalam memori dalam bentuk ciphertext. Yang ketiga, data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Di tempat penerima, ciphertext dikembalikan lagi menjadi plaintext. Selanjutnya, data di dalam media penyimpanan komputer disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya, hanya orang yang berhak yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plaintext. Selanjutnya akan saya ilustrasikan enkripsi dan dekripsi sebagai gembok. Yang pertama, data dalam bentuk plaintext. Lalu pengirim akan menggunakan kunci untuk melakukan enkripsi, sehingga plaintext berubah menjadi ciphertext. Lalu ciphertext akan didekripsi oleh penerima menggunakan kunci, sehingga ciphertext akan berubah menjadi plaintext. Dan jika orang lain akan melakukan dekripsi, itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, orang lain tersebut tidak mempunyai kunci. Inilah yang menyebabkan enkripsi dan dekripsi disebut sebagai gembok. Selanjutnya adalah contoh enkripsi pada dokumen. Contoh enkripsi pada dokumen dalam bentuk plaintext dan contoh dokumen dalam bentuk ciphertext. Lalu terdapat foto dalam bentuk plaintext dan foto dalam bentuk ciphertext. Selanjutnya adalah plaintext dalam bentuk tabel dan ciphertext dalam bentuk tabel. Halo semua, selamat Hari Mei. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra Wijaya dari kelompok 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Caesar Cipher. Apa sih Caesar Cipher itu? Caesar Cipher merupakan algoritma inskripsi sederhana tapi yang paling terkenal. Ini ditemukan oleh Raja Julius Caesar. Nah, mengapa tadi saya bilang sederhana? Karena sistemnya dia hanya menggeser 3 huruf ke sebelah kanan. Tapi ini tidak harus 3 ya. Ini bisa diganti menjadi 5, 6, 7, dan seterusnya, terserah penggeserannya secara berapa. Nah, jadi kalau misalkan ini di sini contohnya pergeseran 3, maka dari bilangan awal ini diambil 3 huruf sebelumnya, yaitu X, Y, Z ini. Nah, nantinya X, Y, Z ini, X ini akan menjadi A, Y menjadi B, Z menjadi C, dan A menjadi D, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Misalkan nih, ada kata awasi Asterix dan temannya Obelix, maka di enkripsi menjadi DZ, DVL, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Fungsinya ini sangatlah banyak ya, selain untuk inskripsi itu untuk mengamankan data, dan yang membuat ya istilahnya hanya orang tertentu yang bisa membaca. Dan misalkan nih kalau ada gebetan kan gitu, kalau anak Tekom bisa membuat Caesar Cipher untuk saling chatan biar nggak ketahuan apa yang dibicarakan. Oke, lanjut kembali lagi ke Caesar Cipher. Nah, di sini misalkan setiap huruf dikodekan A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai Z sama dengan 25. Seperti yang kita ketahui ya, kalau huruf itu ada 26. Karena A-nya sama dengan 0, maka dari itu Z-nya itu jadi 25. Nah, maka secara matematika inskripsi, Caesar Cipher itu bisa diinskripsikan seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan di pergantian kamera, karena kalau saya bicara mungkin akan kurang paham. Yang jelas ini merupakan rumusnya. Nah, di sini ada contoh. Tadi di video tadi yang awal saya kan ada mengatakan contohnya awasi Asterix dan temannya Obelix, dan bisa menjadi
tulisan yang random seperti ini. Itu bagaimana caranya? Di sini ada rumusnya. Nanti akan saya jelaskan saat pergantian kamera, karena kalau saya jelaskan dengan bicara mungkin kurang bisa dipahami. Baik, saya akan pergantian kamera. Baik, saya akan memberi contohnya. Misalkan nih, biar nggak panjang-panjang, kita buat aku. Nah, bagaimana cara menginskripsikan aku ini? Caranya gampang. Kita ambil P1 sama dengan A, yang merupakan huruf pertama ini ya. A sama dengan 0, karena tadi sudah dianggap A itu sama dengan 0. Ini kita ke sini, ke rumusnya. Rumusnya akan saya taruh sebelah sini. Nah, itu rumusnya. Langsung aja ke rumusnya. C1 sama dengan E0 dan 0 tambah 3 0 tambah 3 modulo 26 sama dengan 3, dan bilangan ketiga itu merupakan D. Lah, ini rumus modulo ini kan sudah pernah kita pelajari kan, tapi sebagai refreshing ulang saya akan jelaskan kembali dan mengapa bisa hasilnya itu 3 dan kenapa harus D. Begini, rumus modulo sendiri ini kan kita jumlahkan nih. 0 tambah 3 kan hasilnya 3. Maka 3 modulo 26 berarti dibagi 26 sama dengan 0, sekian. Ini sebelah koma tidak dipakai ya, karena modulo hanya menggunakan angka bagian depannya saja. Nah, hasilnya 26 ini dikalikan dengan hasil modulo ini itu 0 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya berarti tadi di rumusnya itu, di rumus modulo 3 yang merupakan bilangan awal ini ke sini. Nah, 0 ini hasilnya ini masuk. 3 dikurangin 0. 3 dikurangin 0 yang kita tahu adalah ya 3. Dan bilangan ketiga dari A0 itu kan merupakan bilangan D. Demi mempersingkat waktu, ini yang enkripsi, saya langsung lanjut ke yang deskripsi A ini. Tapi tenang aja, saya udah buat yang versi decoder encoder yang udah lengkap di akhir video, dan berikut saya akan masih penjelasannya supaya videonya menjadi singkat. Nah, untuk decodernya sendiri, nah ini kan misalkan PD ya, karena ininya D. PD sama dengan D. D ini merupakan bilangan ketiga. Dan lanjut lagi, seret 3 dikurangin 3 sesuai dengan rumus yang akan saya taruh sini. Nah, itu tadi kan tadi saya sudah katakan perbedaannya hanya pada ini. Nah, hanya pada penjumlahan dan pengurangan saja. Modulo 26 hasilnya 0, dan 0 merupakan A. Saya akan jelaskan lagi tentang modulo, misalkan yang atas ini masih kurang dimengerti. Nah, 3 kurangi 3 hasilnya kan 0. 0 dibagi 26 hasilnya kan 0. Nah, ini tadi 26 ini dikalikan 0, maka hasilnya 0. Dan bilangan ini 0 ini masuk ke awal dan dikurangi 0. 0 kurangi 0 pasti hasilnya 0. Oleh karena itu 0 tadi itu kan yang A. Baik, sesuai janji saya akan memberikan yang inskripsi dan deskripsi secara lengkap. Baik, ini seperti yang saya katakan tadi,
Ini merupakan modulonya dan merupakan hasilnya sesuai dengan bilangan. Misalkan angka 3, maka itu adalah D, 13, maka dia N, modulo 26, maka dia X. Oleh karena itu bisa kita bilang aku jika dienskripsikan menjadi DNX. Nah, untuk decodernya, nah ini sama seperti tadi, bedanya hanya di sini. Yang tadi itu dijumlahkan, tapi kalau di sini itu dikurangin. Ini tidak harus 3 ya. Seperti yang saya katakan tadi, tergantung berapa yang digeser. Misalkan ini 5, maka ini diganti menjadi angka 5. Misalkan ini 7, maka diganti 7 dan seterusnya. Modulo 26, 0 sama dengan A. Dan untuk N, dia kan merupakan bilangan ke-13. Dan 13 kurangi 13 kurangi 3, modulo 26, hasilnya adalah 10. Dan bilangan ke-10 itu merupakan K. Dan lagi X merupakan bilangan ke-23. 23 kurangi 3, hasilnya 20. 20 modulo 26 itu 20. Dan bilangan ke-20 itu U. Maka DNX ini jika dekodorkan maka menjadi aku. Baik, sekian video saya. Mohon maaf jika ada salah, kurang, atau lebihnya. Terima kasih telah nonton. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma RSA. Algoritma RSA itu merupakan algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak pengaplikasiannya. Algoritma RSA mendasarkan proses enskripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Algoritma RSA ini dibuat oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ron Rivers, Adi Shamir, dan Len Edelman pada tahun 1979. Nama RSA itu diambil dari 3 nama penelitinya, yaitu Rivers, Shamir, dan Edelman. Algoritma RSA termasuk algoritma kriptografi asimetri, di mana asimetri itu merupakan kunci untuk enskripsi, berbeda dengan kunci untuk deskripsi. Nah, algoritma RSA itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada algoritma pembangkitan pasangan kunci, kemudian yang kedua ada algoritma enskripsi sebagai proses pengamanan data atau informasi, dan yang ketiga ada algoritma deskripsi sebagai proses pengembalian data atau informasi yang sudah dienskripsi ke bentuk semula. Nah, setiap pengguna memiliki sepasang kunci. Kunci tersebut yaitu kunci publik dan kunci privat. Untuk kunci publik disimbolkan dengan huruf E, ini untuk enskripsi pesan. Sedangkan untuk kunci privat ini disimbolkan dengan huruf D, ini untuk deskripsi pesan. Nah, kunci publik ini sifatnya tidak rahasia. Namun untuk kunci privat ini sifatnya rahasia. Nah, di sini ada diagram proses enskripsi dan deskripsi pada algoritma RSA. Di sini ada plain text. Plain text merupakan data yang dapat dibaca yang dikirimkan oleh pengirim ke penerima data. Sebelum data tersebut diterima oleh penerima, perlu melewati proses enskripsi dan proses deskripsi, supaya orang ketiga tidak dapat melihat data yang akan dikirimkan nantinya. Nah, untuk melakukan proses enskripsi dan deskripsi, diperlukan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat, atau D. Untuk mendapatkan nilai dari sepasang kunci tadi, diperlukan proses pembangkitan pasangan kunci yang dapat diperoleh melalui proses perhitungan algoritma pembangkitan pasangan kunci. Setelah proses tersebut, kita dapat mengetahui dan memperoleh nilai dari kunci publik atau E dan kunci privat atau D, yang nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan pada proses enskripsi dan deskripsi. Ketika kita sudah mengetahui kunci publik atau E ini,
kita dapat memasukkannya ke dalam persamaan enskripsi, yang mana nantinya setelah diproses, setelah dihitung melalui persamaan enskripsi, akan menghasilkan atau mengeluarkan blok ciphertext. Kemudian hal ini juga berlaku pada proses deskripsi. Ketika nilai D ini sudah kita ketahui, maka dapat kita masukkan ke dalam persamaan deskripsi, yang mana hasil dari persamaan ini akan mengeluarkan atau mengembalikan ke bentuk blok plain text atau M. Nah, di sini ada besaran-besaran yang digunakan pada algoritma RSA. Yang pertama ada P dan Q. P dan Q ini merupakan bilangan prima yang sifatnya rahasia. Kemudian ada nilai N yang diperoleh, atau nilai N ini memiliki persamaan N sama dengan PQ, ini sifatnya tidak rahasia. Kemudian ada nilai M, persamaannya M sama dengan P dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1 yang sifatnya rahasia. Kemudian ada nilai E yang merupakan kunci enskripsi atau kunci publik yang sifatnya tidak rahasia. Kemudian ada D yang merupakan kunci deskripsi atau kunci privat yang sifatnya rahasia. Kemudian ada M sebagai nilai sebagai plain text, ini sifatnya rahasia. Kemudian ada C, ini ciphertext, ini sifatnya tidak rahasia. Dan perlu diketahui juga bahwa baik dari nilai kunci enskripsi dan deskripsi ini, keduanya merupakan bilangan bulat. Kunci deskripsi ini dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enskripsi. Untuk menemukan kunci deskripsi, seseorang harus memfaktorkan suatu bilangan non-prima menjadi faktor prima. Semakin besar bilangan non-prima, maka semakin sulit pula pemfaktorannya. Semakin sulit pemfaktorannya, maka semakin kuat pula algoritma RSA yang digunakan. Nah, untuk menentukan nilai kunci privat dan kunci publik atau nilai E dan D, kan diperlukan proses perhitungan algoritma pembangkitan pasangan kunci. Nah, di sini meliputi langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih dua bilangan prima, ini disimbolkan dengan P dan Q, ini sifatnya rahasia. Kemudian langkah kedua, menghitung nilai N melalui persamaan N sama dengan P dikali Q. Nah, besaran N ini tidak perlu dirahasiakan. Dan langkah ketiga yaitu menghitung nilai M melalui persamaan M sama dengan P dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Kemudian langkah keempat yaitu memilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik E yang relatif prima terhadap M. Nah, maksud dari relatif prima terhadap M ini artinya faktor pembagi keduanya yang didapat adalah 1, atau dapat disebut dengan cara GCD E, M sama dengan 1. Nah, GCD ini biasanya kita kenal dengan sebutan FPB. Atau juga PBB. Nah, untuk mencari bilangan yang relatif prima dapat menggunakan algoritma Euclidean. Dan yang langkah kelima yaitu dengan menghitung kunci deskripsi atau D melalui kekongruenan dengan persamaan ED ekivalen dengan 1 dalam modulo M. Di sini ada contoh, misalkan nilai P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71. Nah, keduanya ini merupakan bilangan prima, maka dapat dihitung. Nah, langkah pertama kan tadi kita sudah menentukan nilai P dan Q. Berarti langkah kedua, kita menentukan nilai N melalui persamaan N sama dengan P dikali Q. Berarti kan coba kita masukkan nilai P tadi kan 47, dikalikan nilai Q 71. Di sini akan menghasilkan nilai 3.337. Ini sebagai nilai N. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan nilai M melalui persamaan M sama dengan P dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Dapat kita masukkan ya. P
P tadi kan nilainya 47, dikurangi 1 dikali 71 dikurangi, maaf, kurangi 1, berarti kan hasilnya 40 dikali 70. Nah, ini perkalian 40 dikali 70 ini hasilnya 3220 yang merupakan nilai dari M. Untuk yang langkah keempat yaitu memilih kunci publik E senilai 79 yang relatif prima dengan 3220. Nah, di sini ada perhitungan nilai dari E sebagai kunci publik. Kita kan di contoh tadi diketahui kan, kita memakai E sama dengan 79 dengan nilai M-nya itu 3220. Nah, untuk menentukan nilai P dan atau membuktikan bahwa untuk menentukan nilai E dan membuktikan bahwa nilai E itu memang relatif prima dengan 3220, kita bisa menggunakan teorema algoritma Euklidean yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Yang mana di sini ada beberapa persamaan ya. Untuk persamaan pertama itu R0 sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2, R1 sama dengan R2 dikali Q2 ditambah R3 sampai ke persamaan Rn-1 sama dengan Rn dikali Qn ditambah 0. Nah, untuk R0 itu yaitu nilainya itu 3220, kemudian untuk R1 itu nilainya 79. Nah, maka pada persamaan 1 R0 sama dengan R1 Q1, R0 sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2. Nah, R0 tadi kan 3220, kita tinggal masukkan nilainya sama dengan R1 itu 79, R1 itu R1 kan 79, dan dikalikan 40 ditambah 60. Nah, perlu diketahui, besaran atau nilai dari kedua ruas ini harus sama. Jadi, R1 ini nanti dikali berapa yang hasilnya sama dengan ruas kiri, senilai 3220. Nah, di sini diketahui Q1, kita tentukan Q1 itu 40. Kenapa 40? Karena perkalian dari 79 dan 40 ini tuh hasilnya 3160. Yang mana nilai 3160 ini merupakan nilai yang terdekat dari kelipatan 79 dengan 3220 gitu. Perkalian terdekat 79 yang nilainya itu mendekati 3220. Itu 79 dikali 40 kan. Hasilnya kan 3160. Nah, ini perlu ditambahkan nilai R2. Kenapa perlu ditambahkan? Karena itu tadi kedua ruas kiri dan kanan ini nilainya harus sama. Berarti 3160 ini ditambah berapa yang nanti hasilnya 3220. Itu kita bisa simbolkan dengan nilai X dulu lah gitu. Berarti kan nilai X sama dengan 3220 ini dikurangi dengan 3160. Hasilnya itu X sama dengan 60. Nah, kita masukkan X di sini, X nilai 60 ini ke persamaan pertama yang merupakan berperan sebagai R2 gitu. Hal ini juga berlaku ke persamaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang mana 79 tadi kan dia sebagai R1, kemudian 60 ini sebagai R2, Q1 ini sebagai 1 ini sebagai Q2, 19 ini sebagai R3. Kemudian pada persamaan ketiga juga seperti itu. 60 ini berperan sebagai R2, 19 ini berperan sebagai R3, yang dikalikan dengan 3 yang merupakan Q3, dan juga ditambah 3 merupakan R4.
pada persamaan keempat, ini 19, ini kan sebagai R4, kemudian sama dengan 3 dikali 6 ditambah 1, 3 sebagai Q3, R4 maksudnya, 3 sebagai R4, dikali 6 sebagai Q4, kemudian 1 sebagai R5. Dan persamaan kelima, 3 ini sebagai R4, ditambahkan 3 ini sebagai Q5, dan 1 ini sebagai R5, ditambah 0 itu R6. Nah, pada persamaan 5 kan diketahui sisa hasil baginya kan 6. Namun, pada ketentuannya kan, nilai atau pada ketentuannya itu nilai relatif prima atau bilangan yang relatif prima itu ketentuannya yaitu GCD E, M itu sama dengan 1 gitu. Nah, pada GCD E dengan nilai 79 dengan M 3220 ini juga sama dengan 1. Kenapa? Ini dapat diketahui dari persamaan keempat nih. Di sini ditemukan R5. R5 ini kan 1. Nah, 1 ini merupakan sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi dari 79 dengan 3220. Hal ini kan membuktikan bahwa memang nilai E sebesar 79 ini relatif prima dengan 3220. Kenapa? Karena pada GCD 79,3220 ini sama dengan 1 yang dibuktikan pada persamaan yang keempat. Ini pada persamaan R4 sama dengan R3 sama dengan R4 dikali Q4 ditambah R5, yang mana R4 itu 19, R3 itu 19, R4 itu 3, Q4 itu 6, dan R5 itu 1. Seperti itu ya. Nah, kita kan sudah mengetahui nilai N, nilai M, dan nilai E. Nah, perlu diketahui juga bahwa nilai E ini sifatnya tidak baku. Dalam artian, ada beberapa nilai yang bisa diambil sebagai alternatif pengganti E sama dengan 79 ini, di mana bilangan pengganti tersebut relatif prima terhadap 3220 gitu. Jadi E ini bisa diganti dengan bilangan lain yang tentunya memenuhi syarat bahwa bilangan tersebut relatif prima dengan 3220. Kemudian setelah kita mengetahui nilai E dan N ini dapat dipublikasikan ke umum. Di sini ada catatan bahwa dalam praktek nilai A, B, dan E. A, B ini yaitu nilai P dan Q. Nilai P dan Q. Dan E adalah bilangan yang sangat besar, minimal 200 digit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung kunci deskripsi D dengan kekongruenan dengan persamaan E dikali D ekuivalen dengan 1 dalam modulo M. Di sini ada perhitungan persamaan nilai D sebagai kunci privat. Nah, kekongruenan dari persamaan E dikali D ekuivalen dengan 1 dalam modulo M. Ini sama dengan persamaan E dikali D modulo M sama dengan 1. Nah, pada submateri sebelumnya disampaikan bahwa A aksen ekuivalen dengan B dalam modulo M ini ekuivalen
dengan A sama dengan B ditambah KM. Maka dapat kita simpulkan bahwa E dikali D ekuivalen dengan 1 dalam modulo M. Ini tuh sama dengan persamaan A aksen ekuivalen B dalam modulo M. Yang mana persamaan E dikali X, E dikali D ini ekuivalen dengan persamaan E dikali D sama dengan 1 ditambah KM. Sehingga didapatkan persamaan E dikali D sama dengan 1 plus KM. Nah, untuk mencari D, berarti D sama dengan 1 ditambah KM per E. Selanjutnya kita melakukan perhitungan nilai D sebagai kunci privat. Nah, kita kan sudah mengetahui nilai E senilai 79 dan nilai M itu 3220. Dan juga kita sudah mengetahui dari persamaan dari proses deskripsi itu D sama dengan 1 plus KM per E. Nah, untuk mengetahui nilai D, ini kan pakai persamaan ini. Nah, untuk nilai K itu sendiri, itu rentang bilangannya itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya, hingga diperoleh D, nilai D, yang mana nilai D ini merupakan bilangan bulat. Jadi nanti kita mencoba nilai K dari 1, 2, 3, dan seterusnya, yang nanti kita akan masukkan ke persamaan D, kemudian kita hitung, dan kita lihat hasilnya. Apabila hasil D itu bukan bilangan bulat, maka nanti nilai K-nya ini kita naikkan. Misal ya, kita menggunakan K sama dengan 2. Kita masukkan nilai K dalam persamaan D sama dengan 1 plus KM per E. D sama dengan 1 ditambah K, itu nilainya 2, kita masukkan 2 dikali M, M-nya 3220 per nilai E, E-nya 79. Diperoleh nilai 81,53. Nah, ini kan nilai D-nya kan bukan bilangan bulat ya. Dan maka dari itu, kita perlu mencoba K dengan menggunakan bilangan lain. Kita mencoba satu persatu. Nah, di sini ditemukan bahwa ketika kita menggunakan K sama dengan 25 dan kita masukkan ke persamaan D sama dengan 1 plus KM per E, D sama dengan 1 plus K, nilai K kita masukkan, yaitu 25 dikali M-nya 3220 per 79. Nah, di sini kita dapatkan nilai D itu 1019. Nah, yang mana kan kita tahu ya, 25 dikali 3220 itu 8500. Kemudian ditambahkan 1. Hasilnya 80.501 dibagi dengan 79. Hasilnya itu 1019. Nah, kita sudah mengetahui nilai D dan juga nilai E-nya. Dari persamaan D sama dengan 1
ditambah K dikali 3220/79 diperoleh nilai D senilai 1019. Ini adalah kunci deskripsi. Nah, hasil dari proses algoritma pembangkitan pasangan kunci di atas diperoleh kunci publik adalah pasangan E dan N, E, N. Kemudian ada kunci privat yang merupakan pasangan D, N. Sekian penjelasan dari saya mengenai algoritma RSA terkait algoritma pembangkitan pasangan kunci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai algoritma deskripsi dan enkripsi. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk algoritma enkripsi sendiri adalah sebuah proses pengubahan karakter informasi dari teks yang dapat dibaca atau plain text menjadi teks yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Sedangkan dekripsi adalah sebuah proses di mana mengubah informasi dari teks yang tidak dapat dibaca atau ciphertext menjadi teks yang dapat dibaca. Nah, di sini dapat kita lihat persamaan dari enkripsi yaitu CI sama dengan PI pangkat E mod N, yang dimana C itu adalah ciphertext, P adalah plain text, dan E sendiri itu adalah kunci publik atau enkripsi. Nah, persamaan dekripsi itu PI sama dengan CI pangkat D mod N. Nah, untuk P sendiri itu adalah plain text, terus C itu ciphertext, dan D itu adalah kunci publik atau dekripsi. Kunci private atau dekripsi. Lanjut ke slide kedua. Nah, pada proses pengubahan karakter enkripsi, jika pesan yang disampaikan itu terlalu atau berukuran besar, maka dipecah-pecah menjadi blok-blok kecil. Misal hari ini pecah pesan menjadi blok yang lebih kecil, misal 3 digit. Jadi plain text 1 726, plain text 2 582, plain text 3 733, plain text 4 273, plain text 787, plain text 6 003, dengan syaratnya untuk pecahan tersebut PI itu lebih besar atau sama dengan 0, terus PI lebih kecil dari N kurang 1. Lanjut ke contohnya enkripsi setiap blok. Misal ciphertext 1 itu 726 dengan pangkat enkripsinya 79 mod 337 sama dengan 215. Ciphertext 2-nya yaitu 582 pangkat 79 mod 3337 sama dengan 76, dan seterusnya. Keluaran dari ciphertext-nya sama dengan 215, 776, 1743, 933, 1731, 158. Pindah ke dekripsi yaitu menggunakan kunci private D sama dengan 1019. Maka plain text satunya sama dengan 215 pangkat kunci private tadi 1019 dengan mod 3337 sama dengan 726. P2-nya 776 pangkat 1019 mod 3337 dengan sama dengan 582, dan seterusnya. Keluaran dari plain text-nya 726582732732737873, atau dalam kode ASCII-nya karakternya adalah hari ini. Itu saja dari penjelasan algoritma enkripsi dekripsi. Jika kurang jelas mohon maaf, saya banyak kurangnya emang.
Kalau dalam matematika gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penutupan. dari materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.